Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemerintah akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dalam skala mikro. Menurut Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto, pemerintah akan memperketat pengawasan hingga tingkat RT dan RW dan akan melibatkan Babinsa dan Babin Kamtibmas dari TNI Polri. Dan untuk membahasnya kami sudah bersama Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi Golkar, Melki Lakalena, dan nanti juga akan bergabung Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, Heri Trianto, dari luar studio. Saya ingin menyapa Bang Melki terlebih dahulu. Bang Melki, bagaimana tanggapan Anda terkait rencana PPKM dengan skala mikro yang kemarin juga sudah dibahas oleh Presiden dan bersama Gubernur di wilayah Jabodetabek? Ya, pertama tentu kebijakan yang dilakukan terkait dengan penanganan COVID ini bersifat dinamis ya dari waktu ke waktu. Saya mau menggarisbawahi dua hal yang harus menjadi catatan kita terkait dengan penanganan COVID. Kita ini adalah provinsi kepulauan dan kita ini punya budaya gotong royong. Nah, dalam dua kapasitas ini saya ingin memberikan sebuah catatan bahwa dari waktu ke waktu ini kan kita lihat bahwa pembatasan ataupun penanganan COVID ini kan berlaku itu pada skala wilayah kan juga sering mengalami penyesuaian. Nah, saat ini apabila pemerintah memberlakukan yang disebut dengan PPKM ya berbasis komunitas di level RT RW dusun kampung desa kelurahan, saya kira ini sudah tepat dan perlu kita dukung ya. Nah, cuma memang persoalan terbesarnya adalah kita harus segera menyiapkan perangkat SDM yang bisa secara solid ya, kemudian bisa terlatih atau diorganisir dengan baik sehingga kebijakan di level bawah. Bahwa kemudian kita akan memunculkan satgas ataupun posko di level RT RW, desa, dusun, kampung, yaitu menjadi penting apabila SDM terlatih yang terdiri dari para tokoh di bawah ya, kemudian juga TNI Polri tadi, dari Babinsa dan Babin Kamtibmas, kemudian Satpol PP, dan jangan lupa juga memang harus ada supervisi dari tenaga kesehatan terdekat yang bekerja di puskesmas atau rumah sakit terdekat yang juga harus ada di setiap satgas yang kita bentuk di level RT RW. Satgas ya sudah ada di tingkat kelurahan sampai di situ ya. Saya ingin tanyakan soal ini ke Pak Heri Trianto yang sudah bergabung juga. Pak Heri, jadi seberapa siap teman-teman satgas di tingkat terbawah untuk menjalankan PPKM skala mikro ini? Ya, terima kasih Mas Wahyu. Jadi memang dalam minggu ini kita secara maraton untuk mempersiapkan diri bagaimana melakukan PPKM sesuai arahan dari Bapak Presiden ya. Jadi perangkat yang ada gitu sampai di komunitas terendah di situ. Jadi tidak hanya kepala desa sebagai ketua poskonya nanti, tetapi nanti juga disupport untuk dari sisi penegakan hukum dari Babinsa atau Babin Kamtibmas, kemudian di sisi perubahan perilaku atau penanganan kesehatan nanti disupport juga dari komponen-komponen kesehatan dari puskesmas maupun dari bidan desa yang ikut dalam mensupport rencana ini. Oke. Baik, saya ingin dalami lagi nanti soal kesiapan perangkat yang sebenarnya seharusnya sudah siap sejak awal pandemi lalu. Tapi bagaimana nanti teknisnya menjalankan prinsip gotong royong atau pendekatan kultural ini, terutama di ibu kota yang heterogen masyarakat. Beda lagi. Ya, baik, kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Saya ingin kembali ke Pak Heri. Pak Heri, jadi nanti bagaimana teknisnya di lapangan? Teman-teman Satgas di tingkat bawah, termasuk RT RW, siapkah untuk mengendalikan wilayahnya masing-masing? Ya, kami tentu saja berharap dan makanya ini persiapan juga sedang dilakukan. Jadi Mas Wahyu ada 4 fungsi utama nanti, itu bagaimana posko di tingkat desa itu. Pertama untuk mendorong perubahan perilaku, kemudian yang kedua untuk layanan masyarakat, kemudian yang ketiga untuk melakukan pusat kendali informasi, dan keempat adalah menguatkan pelaksanaan 3T di desa. Jadi ini masing-masing para pemangku kepentingannya secara bersama-sama ini berjalan
sehingga ketika informasi itu dikendalikan sehingga informasi yang akurat didapatkan, nanti bagaimana kemudian menguatkan pelaksanaan misalnya 3T di desa itu juga bisa dilakukan. Proses isolasi juga bisa dikontrol nanti. Tadi kita sudah membicarakan juga dengan Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa ya, bahwa selama ini mereka sudah punya perangkat di tingkat RT RW untuk melaksanakan ini. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu yang sama sekali baru ya Mas Wahyu. Jadi sebagian tadi dikatakan misalnya di Jawa Tengah, di Nusa Tenggara Barat, di Bali itu sudah ada. Oke, Pak Heri, problemnya adalah kalau kita mengkomparasi ke wilayah di luar ibu kota, misal Jawa Tengah dengan Jogotongo. Di Bali apalagi sudah ada perangkat yang begitu kuat sehari-hari tanpa ada pandemi pun. Tetapi Jakarta ibu kota ini heterogen. Masyarakat dari berbagai macam kultur yang berbeda. Bagaimana cara pendekatan yang akan dilakukan nanti? Apakah menggunakan teman-teman TNI Polri yang juga kabarnya akan dikerahkan kembali? Ya tentu saja kita beda ya karakter di tingkat perkotaan, dan umumnya di tingkat perkotaan ini adalah kelurahan gitu ya, dengan pengelolaan masyarakat urban yang juga memang sangat kompleks kayak gitu. Dan kemudian densitas masyarakatnya juga lebih tinggi karena penduduknya juga lebih padat. Memang ini memang perlu effort yang lebih besar dari aparat keamanan maupun perangkat-perangkat desa, perangkat kelurahan. Kemarin beberapa kepala kelurahan itu sudah ada memiliki role model ya, beberapa kelurahan yang kita jadikan role model kemarin juga sudah sharing dengan 3.700 kepala desa di seluruh Indonesia yang menjadi prioritas untuk pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro ini, Pak. Oke. Saya ingin ke Bang Melki. Bang Melki, perlukah ada pendekatan khusus bagi wilayah di Jabodetabek, terutama di ibu kota yang tadi heterogen tadi? Sebenarnya kan ini bukan hal baru. Kan kalau misalnya menghadapi persoalan di luar bencana non alam semacam pandemi ini kan sudah sering ya, banjir misalnya kan ada grup-grup yang kemudian bersama membangun, mencegah, menghadapi dan merespon semua yang terdampak dengan masalah-masalah semacam ini. Cuma ini kan karena dia pandemi COVID-19 ini bersifat khusus ya, dia non alam dan kita tahu bahwa situasinya berbeda. Nah, sebenarnya di setiap tempat itu, Jakarta, Jawa umumnya, kemudian juga di kampung-kampung itu semua sudah punya kearifan lokal, Mas Wahyu. Kearifan lokal ini sebenarnya selama ini ada, cuman memang kita tidak memodifikasinya dalam konteks penanganan COVID-19 dengan baik. Saya kira yang mungkin agak menonjol itu kan Jawa Tengah dan Jogotongo itu ya. Tapi yang semacam ini kan di semua tempat ada itu, di RT RW di Jakarta juga saya yakin juga ada. Faktor kepatuhan dan kedisiplinan ini yang masih rendah. Kita tahu di Jakarta masih banyak orang yang abai, tidak peduli, tidak mengenakan masker, berkumpul walaupun sudah ada himbauan, karena sifatnya himbauan mungkin tidak ada sanksi dan lain sebagainya. Ini yang tadi saya bilang bahwa apabila kearifan lokal di setiap daerah ini sesuai dengan kondisi lokalnya yaitu diaktifkan. Misalnya Satgas dan Posko yang ada di kota seperti Jakarta ini, itu para tokoh ya, RT RW, kemudian lurah dan para tokoh di tingkat RT RW dan kelurahan tersebut berkumpul, kemudian mereka membuat pemetaan, membuat bagaimana mengorganisir kelompok yang mereka bangun ini. Kemudian juga saya setuju tadi itu, bahwa urusan 3M itu, 3M atau sekarang menjadi 5M itu adalah itu urusannya para tokoh yang di luar penegak hukum. Tapi kalau penegakan disiplin itu, tentu ada himbauan juga dari para tokoh non aparat hukum ya, tapi untuk penegakan disiplin itu kita percayakan bahwa aparat hukum kita, TNI, Polri dan juga Satpol PP itu merumuskan bagaimana pendekatan untuk mendisiplinkan warga yang itu terukur dan lebih humanis ya. Nah, tapi juga sekaligus kita juga masih mengimplementasikan semua yang sudah menjadi konsep dari PPKM yang berbasis RT RW ini. Dan juga yang pasti selain kita bicara soal implementasi Mas Wahyu, tentu harus ada sanksi sebenarnya. Sanksi itu yang kalau menurut kami apabila ada warga yang memang misalnya sudah bukan cuma sekali, tapi beberapa kali misalnya itu dia ternyata tidak mematuhi protokol kesehatan, itu dia masih punya semacam yang namanya sanksi. Misalnya tidak diberikan pelayanan publik misalnya. Dia tidak dimudahkan untuk mengurus urusan administrasi publik ataupun misalnya juga katakanlah dia mungkin berbelanja dan seterusnya juga harus ada sanksi sosialnya. Baik, nah, itu sanksi sosial, penegakan hukum sudah ada aturannya, Pergub, Perwali, Perbupati,
dan juga perda bahkan di sejumlah daerah. Ini yang nanti harus kita evaluasi lagi di implementasinya. Baik, Bang Melki, mohon maaf waktu kita terbatas. Heri juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.